4 output inilah yang nanti Bapak Ibu harus upload di aplikasi e-personal untuk Eviden Januari. Bapak Ibu tidak perlu, untuk yang Januari ini tidak perlu menginput data karena sudah kami siapkan di Sipedas. Bapak Ibu tinggal download. Seperti itu. Nah, ini untuk IKI triwulan 2-nya, polanya sama, ada IKI triwulan 3 dan IKI triwulan 4. Baik, mungkin itu materi ketiga yang sudah kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan kami berikan gambaran, akan kami tayangkan video bagaimana cara input data melalui aplikasi Kewi SPH ini. Dan di bulan Februari ini, Bapak Ibu penyuluh pertanian harus sudah melakukan input data SPH Januari. SBS, seperti itu. Hortikultura yang bertujuan untuk melakukan pelaporan dan monitoring data komoditas hortikultura. Untuk mengaksesi Pedas, silakan buka browser pada komputer Anda. Lalu ketikkan sipedas.pertanian.go.id pada kolom URL di browser Anda. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk masuk ke aplikasi, silakan klik logo profil pada pojok kanan atas, lalu klik sign in. Akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan username dan password yang sesuai. Setelah login berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya pastikan data diri Anda sudah terisi dengan cara klik menu kontak SPH, lalu pilih petugas SPH untuk mengisi identitas petugas. Akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada icon ini untuk mengisi identitas petugas. Lengkapi data diri sesuai yang diminta, seperti jabatan, nama, nomor handphone, dan keterangan. Centang pada bagian pejabat jika Anda seorang pejabat, dan centang pada bagian eksis jika petugas masih sebagai petugas data SPH, lalu klik simpan jika data diri sudah sesuai. Namun, jika Anda ingin menambahkan petugas penginput data SPH lainnya, klik menu kontak SPH, lalu pilih instansi SPH. Pada bagian action, klik tombol tambah kontak untuk menambahkan petugas, dan lengkapi data diri yang diminta dengan benar, dan klik simpan. Jika Anda belum memahami konsep dan definisi SPH, silakan klik menu informasi, lalu pilih panduan. Bacalah buku pedoman pengumpulan data hortikultura, atau tonton video yang sudah disediakan. Untuk memulai proses penginputan data SPH, pilih menu SPH Potensi pada panel menu di sebelah kiri layar. Selanjutnya, pilih jenis formulir yang akan Anda isi. Misalnya, jika Anda ingin menginput data SPH SBS, pilih menu SPH SBS, kemudian pilih formulir, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian atas, terdapat keterangan Anda login sebagai petugas kecamatan, bulan awal tahun, bulan sampai dengan saat ini, tahun pelaporan saat ini. Selanjutnya, terdapat keterangan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selanjutnya, terdapat beberapa tombol, yaitu presensi, proses, periksa, usulan, dan database. Tombol presensi berfungsi untuk melihat status pelaporan formulir. Warna biru menunjukkan bahwa formulir masih dalam proses pengeditan. Artinya, Anda masih dapat melakukan penginputan data. Warna kuning menunjukkan bahwa formulir sedang diperiksa oleh kabupaten. Warna hijau menunjukkan bahwa formulir telah selesai diperiksa dan disetujui oleh kabupaten. Sedangkan warna merah menunjukkan bahwa terdapat usulan revisi terhadap formulir.
Tombol proses untuk melihat laporan sedang dalam proses di kecamatan, tombol periksa untuk melihat laporan yang sudah diperiksa di kabupaten, tombol usulan untuk melihat pengusulan revisi ke provinsi, dan tombol database untuk melihat rekaman data. Mulailah mengisi formulir dengan memilih periode formulir yang akan Anda laporkan, misalnya bulan Juli. Sebagai catatan, Anda tidak dapat mengisi formulir untuk periode berikutnya apabila periode sebelumnya belum dilaporkan. Pilih nama petugas pelapor data kecamatan, lalu pilih simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini sudah disesuaikan dengan tampilan pada formulir SPH SBS. Pada pojok kanan atas terdapat tombol panduan cara pengisian formulir agar lebih mempermudah petugas. Pada formulir SPH SBS terdapat 26 baris komoditas, 6 kolom luasan, 2 kolom produksi, 1 kolom rata-rata harga jual di petani, dan kolom keterangan. Untuk memulai, misal Anda ingin mengisi data untuk komoditas bawang daun, silahkan double-klik pada kolom luas tanaman akhir bulan yang lalu, atau kolom 5, untuk mengisi jumlah tanaman akhir bulan yang lalu secara otomatis. Data ini diambil dari data pada laporan bulan yang lalu. Selanjutnya, masukkan angka pada tiap kolom untuk komoditas bawang daun. Akan muncul tanda peringatan jika terdapat kesalahan saat mengisi salah satu kolom, seperti pada gambar berikut ini. Double-klik pada kolom yang berwarna merah atau error untuk memperbaiki datanya secara otomatis. Namun untuk kolom produksi, harus diisi secara manual untuk memperbaiki datanya. Akan muncul tanda checklist pada kolom terakhir jika sudah mengisi semua kolom. Jika belum muncul, berarti data belum selesai diedit. Contoh lainnya, jika ingin mengisi data untuk komoditas cabai rawit, double-klik pada kolom luas tanaman akhir bulan yang lalu, dan isilah setiap kolom untuk komoditas cabai rawit dengan benar. Oh, kenapa?